dengan kita menggunakan sosial media dengan tepat, kita akan menciptakan virtual friends, atau kita akan punya teman dari dunia maya. Teman ini menjadi jaringan atau networking kita. Bertemanlah dengan yang tepat, follow-lah yang punya atau yang memberikan manfaat buat kita. Jadi sebenarnya lebih enak karena kendalinya itu ada di kita. Kita yang punya kendali siapa yang kita mau follow, siapa yang kita mau ajak berteman dan lain sebagainya itu hanya lewat mobile phone. Kita nggak suka kita blok, kita report. Sesederhana itu, nggak perlu meninggalkan komentar negatif. Nggak suka, skip. Jadi kita cari social networking lewat dunia maya. Dan kedua ada namanya transliterasi. Jadi sebenarnya kita semua ini ada di tahap transliterasi. Kita menemukan informasi dalam bentuk tulisan, sudah mampu kita ubah ke dalam bentuk video, ke dalam bentuk infografis, ataupun ke dalam bentuk foto. Itulah transliterasi. Jadi mengubah pesan yang ada ke dalam beragam media. Text to video, video to grafik, dan lain sebagainya. Dan maintaining privacy. Jadi kita harus bisa maintain privacy kita. Kita sadar yang mana yang sebaiknya kita share kepada halayak umum, yang mana yang sebaiknya kita simpan untuk diri kita sendiri. Managing digital identity, kalau ini berkaitan dengan identitas kamu di sosial media, ingin dikenal sebagai siapa. Jadi selalu tanya sama diri kita pengen dikenal sebagai siapa sih di sosial media? Tujuannya apa? Promosi diri kita. Jadi jangan batasi pemikiran kita terkait untuk nyari kerjaan, menggunakan skill kita itu hanya sebatas nanti nih sarjana, sebar CV, sebar ijazah kemana-mana. Managing digital identity. Jadi mulai cari tahu kita mau apa nih, kayak gitu. Kita mau apa setelah ini? Kita mau apa setelah sarjana? Atau kita mau pakai sosial media kita untuk apa? Nah, di sini kita lihat juga ada creating content. Ini sudah masuk ke ranah produktivitas. Jadi kita membuat sesuatu hal dengan teknologi. Lalu ada organizing dan juga sharing content. Jadi kita harus bisa tahu nih, organize konten-konten yang mana yang perlu kita simpan, yang mana yang perlu kita sebarluaskan. Dan ini, reusing content. Terus Kak, gimana kalau saya ini adalah tipikal yang cuman suka nonton-nonton aja di sosial media. Saya cuman suka nonton, cuman suka lihat-lihat aja. It's okay, tapi pakai reusing content. Apa sih itu reusing content? Misal nih saya tiap hari nontonin video masak-masak sama resep-resep. Yang saya lakukan adalah cuman saya save. Saya nggak masak ulang. Saya nggak recook. Itu sama saja dengan saya cuman konsumtif. Saya tidak memanfaatkan informasi yang ada untuk saya kembangkan. Atau saya follow belajar bahasa Inggris. Di follow aja, tapi nggak dipraktekkan. Nah, itu bagian dari nggak dikembangin nih skillnya. Padahal reusing konten nggak cuma konsumtif, tapi membuat atau merealisasikan apa yang sudah kita tonton. Jadi ada istilahnya, mau 1000 akun edukatif kamu follow, kalau kamu nggak ikutin tips and triknya, cuman ditonton aja ya udah. Sampai besok, sampai beberapa tahun ke depan ya cuma jadi penonton. Dan masuk ke filtering konten. Filter yang mana yang bermanfaat, yang mana enggak, dan self-broadcasting. Jadilah produktif dan mulai perkenalkan diri sendiri. Ada 3 upaya yang bisa kita lakukan ketika akan melakukan personal branding di sosial media. Yang pertama itu adalah easy to know. Kita coba mencari tahu nih. Kita mencari tahu diri kita itu sebenarnya apa. Jadi kita kenalan dulu sama diri kita. Nah, personal branding itu sebenarnya adalah membentuk diri kita, membentuk image kita. Kita pengen dikenal sebagai apa sama orang lain. Kita pengen orang lain kalau ngomongin itu ngomongin apa. Kita yang membentuk itu. Jadi personal branding ini sebenarnya personal adalah pribadi kita, branding adalah identitas. Jadi beda sama merek. Biasanya kalau ada bilang, apa sih bedanya branding sama merek? Kalau merek hanya sekedar nama, jadi semisal saya mereknya ya Marisa. Identitas yang ingin saya perkenalkan di sosial media apa? Dosen online misalkan, dengan share konten-konten edukatif. Nah, easy to know, sesuatu hal yang mudah untuk diingat dan dipahami oleh orang lain. Kedua, be your own brand, jadi diri sendiri. Upaya untuk membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Dan yang terakhir, create your brand, beri kesan spesifik. Kesan spesifik, dosen online yang apa, fotografer bidang apa, videografer bidang apa,
chef bidang apa, spesialisasinya apa, dessert kah, main course, dan lain sebagainya. Kalau misalkan arsitek, arsitek yang seperti apa, yang style desain arsitekturnya kayak apa. Jadi kita mulai cari kesan spesifik dari kita dan fokus di situ. Setiap orang memiliki personal brandnya. Jadi banyak yang selalu bilang, terus saya apa, saya nggak tahu. Sebenarnya hal-hal sederhana, kita semua tuh punya personal branding. Tetapi kenapa ada yang personal brandingnya berhasil menggait banyak peluang, ada yang personal brandingnya itu berhasil dikenal oleh banyak orang, dan mendapatkan istilahnya karir baru lewat personal brandnya, karena dia punya strategi untuk melakukan hal itu. Contoh, kalau butuh info buku, saya tanya ke Abdul, ada kan pasti kayak gitu. Atau siapa nih temannya yang suka gibah, pasti tiba-tiba ada satu nama di kepala kita. Berarti secara nggak langsung personal brandnya dia dikenalnya itu suka gibah kayak gitu. Atau dosen paling galak siapa? Bu Marisa. Ya, oke, berarti mungkin karena tiap hari pas saya ngajar tuh galak. Jadi saya nggak boleh maksa mahasiswa, pokoknya saya ini dosen yang baik hati. Tapi tiap hari saya menunjukkan sikap bahwa saya galak. Akhirnya personal brand itu yang terbentuk. Jadi personal brand ini adalah bentukan diri kita ingin dikenal sebagai siapa. Nah, kita punya andil untuk membentuk itu. Tetapi tetap be yourself. Makanya perlu kenalan nama diri dulu. Kita ini sukanya apa, dan kita menguasai apa. Kayak gitu. Jadi kalau personal branding itu kita bisa dua. Apakah personality kita, ataukah profesi kita, hobi kita, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita coba tekuni untuk kita lempar nih ke sosial media. Nah, terus apa benefitnya kalau kita personal brand di sosial media? Banyak yang selalu mikir kalau personal brand di sosial media ini jatuhnya selebgram ya, Kak. Jatuhnya selebtok ya, Kak. Jatuhnya YouTuber, banyak yang kayak gitu. Terus kalau kayak gitu berarti endorse dong dan lain sebagainya. Padahal enggak. Pikiran kita jangan dikerucutkan atau jangan diperpendek hanya sebatas selebgram. Jadi sebenarnya banyak banget yang melakukan personal brand di sosial media bukan dengan tujuan untuk endorsement dan lain sebagainya. Tujuan kita adalah personal brand, paling awal adalah membangun relasi. Paling tidak sosial media kita open nih, kita bentuk dengan maksimal, dengan tujuan adalah memang memperkenalkan diri kita tuh siapa yang sebenarnya. Dan ada dua hal yang bisa kita dapatkan, pertama tangible benefit, dan yang kedua intangible benefit. Tangible benefit ini adalah keuntungan yang bentuknya fisik atau material yang bisa dilihat oleh orang. Sedangkan intangible bentuknya non-fisik. Jadi misalkan kayak saya mulai ngonten di sosial media itu banyak yang nanya, terus Kak dengan konten kayak gitu di-endorse dong? Jawaban saya sederhana. Enggak, tapi lebih sering diundang jadi pemateri di mana-mana. Jadi bisa dapat publikasi gratis. Saya jawab kayak gitu, hal yang mungkin nggak dilihat oleh orang, karena kenapa? Konten saya bukan tentang, hey saya habis beli ini loh, terus ini bagus, enggak, tapi tergantung teman-teman. Arahnya kemana? Suka make up, tunjukkan. Bentuk personal brandingnya di sosial media. Tentunya benefit yang akan datang itu sesuai dengan personal brand yang kita bangun. Saya kasih contoh, saya punya teman, itu hobi banget foto-foto makanan. Tiap makan di foto, terus di-share di sosial media. Itu banyak yang bilang, ini makan bukannya berdoa di foto dulu. Tapi dia fotonya tuh effort, fotonya cantik, bagus banget. Dan dia konsisten, dia lakukan setiap hari. Alhasil yang dia dapatkan adalah bukan endorse. Tetapi banyak banget kafe dan rumah makan yang hire dia untuk menjadi food photographer. Jadi kalau di Makassar sendiri ya udah banyak yang kenal sama dia, banyak yang hire dia khusus untuk jadi fotografer makanan. Karena kalau dia yang foto itu estetik banget, tapi dia jalur foto makan estetik. Karena ada juga yang jalur foto makanan ngiler. Dia ini di arah estetik. Jadi benar-benar estetik banget. Kalau dia yang foto mau makanan istilahnya makanan tradisional ya, itu yang tadinya putu atau apa sih, onde-onde, kalau di ini klepon ya. Kalau di Jawa itu bilangnya klepon. Biasanya kalau kita lihat ya biasa aja. Kalau dia yang foto itu kleponnya jadi cantik sekali, cantik maksimal. Nah terus coba kita diskusi. Personal branding ini sama nggak sih dengan pencitraan? Jawabannya adalah berbeda.